Diriwayatkan bahwa dahulu ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini seorang penyair yang ulung. Ayahnya seorang penyair, saudaranya seorang penyair, anak-anaknya adalah penyair, semuanya ahli syair. Tetapi sayangnya Ka'ab bin Zuhair menggunakan kemampuan syairnya untuk menghujat Nabi, untuk menghina Nabi, sehingga suatu saat hinaan-hinaan Ka'ab itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyatakan, "Man laqiya Ka'ban falyaqtulhu." Siapa yang bertemu dengan Ka'ab, bunuh Ka'ab itu. Nabi memberikan izin yang bersifat umum. Siapa saja yang berjumpa dengan Ka'ab, para sahabatnya mendapat izin untuk membunuh Ka'ab. Maka setelah Fathu Makkah, semua orang-orang kafir banyak yang lari karena takut dikira Nabi sallallahu alaihi wasallam mau balas dendam. Di antara yang lari itu termasuk Ka'ab dan saudaranya Bujair. Mereka melarikan diri sampai ke suatu tempat yang bernama Abraqal Azzaf. Maka kemudian Ka'ab ini bingung, karena kemana-mana selalu berjumpa dengan sahabat Nabi, dan dia tahu bahwa para sahabat Nabi mendapat izin untuk membunuhnya. Maka kemudian saudaranya yang bernama Bujair mendahului, meminta kepada Ka'ab untuk menunggu dia menuju ke Madinah, berjumpa dengan Nabi. Dan ternyata apa yang terjadi? Bujair, saudaranya Ka'ab, begitu berjumpa dengan Nabi, melihat perangai Nabi, langsung masuk Islam, langsung menyatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab mendengar itu, lalu Ka'ab menunggu. Lalu ada seorang yang menyarankan kepada Ka'ab agar segera datang kepada Rasulullah. Dijelaskan bahwa Nabi itu la yantaqimu li nafsihi, seorang yang tidak pernah marah karena dirinya sendiri, marahnya selalu karena Allah. Maka kalau ada yang bertanya, Nabi yang katanya marahnya karena Allah, kenapa mengeluarkan hukum, mengisdar hukum agar membunuh orang yang menghinanya? Ini bukan urusan pribadi, karena menghina Nabi itu berkaitan dengan risalah. Menghina Nabi itu berkaitan dengan syariat, bukan karena Nabi marah untuk pribadinya. Maka kemudian Ka'ab pun mengikuti saran ini, datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum pernah melihat wajah Ka'ab, tidak tahu Ka'ab itu seperti apa. Ka'ab bin Zuhair bertanya, "Ya Rasulullah, jika seandainya Ka'ab datang ke hadapanmu dan meminta maaf, menyatakan taubat, apakah engkau akan terima?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, saya akan terima dan saya akan maafkan, asal dia benar-benar bertaubat." Maka kemudian Ka'ab bin Zuhair berkata, "Di hadapanmu saat ini adalah Ka'ab bin Zuhair, ya Rasulullah. Dan saya saat ini menyatakan iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Setelah keimanannya, kemudian Ka'ab meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan pujian melalui abyat syair. Abyat syair yang dibaca di hadapan Nabi ini menjadi sebuah qasidah yang luar biasa, yang disebut dengan qasidah Banat Su'ad. Karena diawali dengan banat su'adu fa qalbil yawma matbulu
mutayyamun ithraha lam yufdi makbulu, sampai terus pada bait innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu, sampai kira-kira 57 bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat wajahnya sangat bahagia mendengar qasidah Ka'ab ini. Kemudian kegembiraan Nabi yang begitu luar biasa, sampai-sampai beliau melemparkan surbannya, melemparkan burdahnya untuk diberikan hadiah itu kepada Ka'ab. Diberikan hadiah burdah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima, dicium burdah tersebut oleh Ka'ab. Kemudian dibawa pulang dan semua sahabat mendengar, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kemudian Muawiyah datang kepada Ka'ab meminta burdah tersebut mau dibeli berapapun harga yang diminta oleh Ka'ab. Tetapi Ka'ab kemudian menolak. Dia berkata, la uthiranna bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan, tidak mungkin saya akan berikan pakaian Nabi kepada seseorang. Maka dipertahankan burdah itu oleh Ka'ab sampai meninggalnya. Dan kemudian setelah diwarisi oleh anaknya, Muawiyah tidak putus asa, datang lagi menawarkan kepada anak-anaknya Ka'ab, bagaimana kalau aku dulu pernah menawar sekian, sekarang aku beli 2 kali lipat dari yang dulu pernah aku tawarkan. Dan akhirnya ternyata dari anaknya burdah ini dijual kepada Muawiyah. Dan luar biasanya qasidah Banat Su'ad ini, sampai para ulama mensyarahi qasidah ini. Di antaranya Al-Bajuri, Al-Imam Suyuti, banyak sekali para ulama-ulama mensyarahi qasidah Banat Su'ad. Bahkan Al-Maqari berkata, sebagian guru-guru kami di Iskandariyah, mereka selalu mengawali majelisnya dengan membaca qasidah Banat Su'ad yang disampaikan oleh Ka'ab di hadapan Nabi. Kemudian suatu saat ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau selalu membaca qasidah Banat Su'ad ini? Mereka berkata bahwa saya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, saya akan bacakan qasidah Ka'ab bin Zuhair di hadapanmu. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, uhibbuha wa uhibbu man yuhibbuha. Saya mencintai qasidah ini dan saya mencintai orang yang mencintai qasidah ini. Maka sejak detik itu, mereka para ulama yang tahu akan hal ini tidak mau meninggalkan qasidah Banat Su'ad. Ka'ab bin Zuhair berhasil mendapatkan perhatian Rasulullah, berhasil mencuri mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.